Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal di pelajaran kimia untuk kurikulum 2013. Ini ada di kelas 11 mengenai termokimia. Nah, salah satu topik di bab termokimia adalah mau menghitung entalpi dari percobaan. Oke, mari kita lihat langsung ya. Nah, sebenarnya ya, sebelum baca ya, ini ada catatan. Nah, catatannya gini. Yang pertama-tama nih, inti semuanya itu sebenarnya mau menghitung kalor. Langkah pertamanya pasti begitu. Nah, ini seperti pelajaran fisika, kalornya itu Q sebenarnya MC delta T. Q macet gitu ya, ada apelnya gitu. Nah, kalau ini dari larutannya. Nah, kadang-kadang ada juga yang Q-nya itu ditambahin dengan wadahnya. Wadahnya itu namanya kalorimeter. Jadi kalau misalnya kita panasin air misalnya di panci, nah pancinya juga kan menyerap kalornya. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, C delta T. Kita lengkapi ya. M-nya itu massa. Masanya kalau di fisika itu kilogram, tapi di kimia itu biasanya maunya kecil-kecil aja, gram. Nah, tuh. Jadi joule per gram, nah gitu ya. Jadi maunya yang kecil-kecil aja kalau percobaan. Nah, berikutnya C-nya kalau jenis, delta T-nya kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu. Ini massa, kalau jenis kenaikan suhu. Lalu kalau ini kan ini wadahnya. Nah, kalau wadahnya kita nggak usah timbang pancinya, nggak usah timbang kalorimeternya, tapi ini ada namanya ukurannya kapasitas kalor. Nah, jadi MC diganti jadi C besar. Sebenarnya lambangnya bisa beda-beda ya. Lalu yang kedua, nanti delta H itu sama dengan plus atau minus Q dibagi N. Nah, Q-nya itu datang dari sini. N-nya itu apa? N-nya itu mol. N-nya itu mol. Jangan lupa ya, mol itu gram dibagi mr. Jadi itu gram dibagi mr. Atau ada lagi sebenarnya yang ini, M dikali V. Ini tergantung soalnya diketahuinya apa. Molar, ini volume. Gitu ya. Nah, sekarang kapan plus, kapan minus? Nah, kalau plus itu kalau suhunya turun, suhu percobaan ya, suhunya turun. Kalau di soal ini suhunya naik, nah tuh naik ya. Kalau naik berarti pakainya minus. Ini suhu naik. Oke, sekilas ngajarinnya begini, rumus gambaran umumnya. Kita lihat langsung ya. Nah, ini sebanyak 9,6 gram kristal LiOH ditambahkan dalam kalorimeter berisi 150 gram air. Setelah kristal LiOH larut, suhunya naik dari 27 jadi ke sana. Nah, jadi sebenarnya ini yang berhasil diubah itu ya, masanya itu sebenarnya yang ini 150 gram air. Nah, sebenarnya sih ada sih yang tambahin aja sama 9,6-nya gitu kan, jadi 159,6 massa totalnya. Nah, tapi ini ceritanya kita mau dengan ini mengubah ini suhunya naik. Jadi biasanya karena kecil dianggap yang ini aja 150 gram aja, yang airnya saja untuk soal-soal seperti ini ya. Lalu suhunya naik dari 27 jadi 33,5. Berarti kita bisa hitung delta T nih. Delta T itu berarti T2 min T1. Nah, jadinya 33,5 dikurang 27. Nah, ini kalau dihitung 6,5 derajat Celcius. Jangan lupa suhunya naik. Naik berarti nanti delta H-nya mau jadi minus gitu ya. Berikutnya tentukan entalpi. Nah, kalau jenisnya, nah C-nya nih 4,2. Satunya joule gram derajat Celcius. Berarti gram sudah bagus ya. Kapasitas kalor, nah ini C besar. C besar 11,7. Oke. Ini juga joule derajat Celcius. Oke, langkah pertama kita hitung dulu Q-nya. Berarti Q-nya ada dua nih. Q dari larutannya sama dari wadahnya.
yang dari lautan dulu ya. Dari yang ininya MC delta T ya. Masanya 150 dikali kalau jenisnya 4,2, kenaikan suhunya 6,5. Oke. Biar cepat kita pakai teknologi 150 tambah tambah 150 kali 4,2 kali 6,5. Nah, kalau dihitung itu 4095 joule karena ininya joule ya. Begitu. Lalu sekarang yang dari kalorimeter atau wadahnya ya. C besar delta T. C-nya itu 11,7. 11,7 delta T-nya sama 6,5. Nah, itu kita hitung berarti 11,7 dikali 6,5. Nah, itu kalau dihitung 76,05 joule. Kalau gitu kita dapat nih Q totalnya. Q totalnya di jumlah 4095 ditambah 7605. Coba tambahin 4095. Kalau ulangan sih nggak boleh kalkulator ya. Nah, 4171,05 joule. Selesai. Langkah pertama selesai. Sekarang langkah kedua, kita mau hitung delta H-nya. Delta H-nya itu negatif, itu tadi ya karena suhunya naik ya. Q dibagi mol. Nah, molnya belum hitung. Nah, molnya itu mol si LiOH-nya. Mol itu gram dibagi ml. Gramnya 9,6. Nah, sekarang ml-nya. LiOH itu berarti AR-nya si Li ditambah AR-nya si O ditambah AR-nya si H. Berarti 9,6. Li itu tuh dikasih tahu ya, 7 ditambah 16 ditambah 1. Berarti 9,6 dibagi berapa ini ya? 24. Nah, ini kalau dibagi 96 kalau dibagi 24 tuh 4. Berarti ini 0,4 0,40. Oke. Sekarang negatif Q-nya. Ini ya tadi ya, 4171,05 dibagi 0,4. Negatif. Ya, angkanya biasanya memang begitu. 4171,05 dibagi 0,4. Ternyata jawabannya 10.427,625. Nah, ini satunya joule per mol. Nah, tapi seringnya di topik ini ya maunya kilojoule karena gede banget ya. Kilo ke kilo itu dibagi 1000, jadi negatif 10,4 ya, kalau dibulatin 43 lah gitu ya, kilojoule per mol atau mol pangkat min 1. Jadi jawaban akhirnya yang 11 itu. Oke, bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.